Selamat sore teman-teman. Selamat bergabung di diskusi dan peluncuran buku What We Don't Talk About When We Talk About Sexuality. Perkenalkan, nama saya Karen, salah satu pendiri Juari Galeri, yaitu galeri buku foto dan penerbit independen yang terletak di Jakarta. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua di diskusi kali ini. Di ruangan ini sudah ada 9 kontributor buku What We Don't Talk About When We Talk About Sexuality. Sebenarnya totalnya ada 11, namun 2 berhalangan. Jadi sore ini kita akan mendengar 9 cerita dari 9 anak muda yang berdomisili di 2 provinsi, yaitu di Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur. Nah, ini bukunya. Sebenarnya ini adalah dummy yang kita cetak sebelum kita produksi banyak. Nah, makanya judulnya masih ada salah, harusnya Sexuality. Kita cetak dummy untuk kita tahu bagaimana sih hasil warna yang dihasilkan. Nah, besok produksi bukunya sudah selesai, jadi nanti kalau teman-teman Anda yang berminat bisa langsung menghubungi Aliansi Satu Visi. Nah, buku ini ada karena saya bersama Aliansi Satu Visi mengadakan lokakarya fotografi terapeutik dalam situasi kelompok atau yang biasa kita kenal dengan Photo Voice. Nah, yang kita adakan di 2 kota, yaitu Semarang dan Kupang, yang juga bekerja sama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Jawa Tengah dan Institut Hak Asasi Perempuan. Jadi totalnya ada 11 anak muda yang berkontribusi dalam buku ini, masing-masing mengeksplorasi diri terkait isu hak dan kesehatan seksual dan reproduksi atau HKSR melalui medium foto dengan mencoba menyelami perasaan, memori, harapan dan emosi yang ingin mereka kemukakan. Yang pastinya tidak lepas dari adanya pengaruh lingkungan, keluarga, pendidikan, norma agama, dan sosial budaya di sekitar mereka. Perihal seksualitas yang juga turut melibatkan pengalaman dan keinginan untuk merasakan kehangatan, kasih sayang, relasi personal yang mendalam sebagai upaya untuk bersahabat karib dengan diri dan menyuarakan kegelisahan untuk hal-hal yang dianggap tabu demi perlakuan egaliter dimanapun teman-teman berada. Nah, karena mereka berhak juga untuk mengekspresikan pendapat, memiliki kontrol atas tubuh, mengakses info kesehatan reproduksi secara komprehensif tanpa adanya diskriminasi. Kenapa dikatakan terapeutik? Karena memberikan pemahaman dan mengeksplorasi lebih dalam akan siapa dirinya, termasuk mempertanyakan isu-isu sosial dan ketidakadilan yang mereka rasakan. Dalam lokakarya yang saya lakukan, 11 anak muda memotret secara bebas hal-hal yang menarik yang ada di sekitar mereka, entah itu hal-hal yang mereka suka maupun yang tidak suka. Kemudian mereka menyeleksi dan menafsir simbol-simbol hasil potret yang mereka dapatkan secara mandiri. Secara sadar atau tidak, hasil foto yang mereka potret ini dan yang mereka seleksi ini menyuguhkan pengalaman, emosi dan harapan yang ingin mereka bagikan. Dan ini juga turut menjernihkan kegelisahan yang terkadang sulit dilontarkan atau sekedar mendefinisikan pengalaman yang bermakna bagi dirinya sebagai bentuk ekspresi diri dan juga proses interaksi antara diri dengan dunia batin. Itu adalah hal yang penting dalam fotografi terapeutik sebagai upaya wawas diri. Nah, sebelum kita mendengar kisah visual dari teman-teman, saya mempersilahkan Pak Iko Maksutrisna, Ketua Pengurus Aliansi Satu Visi, untuk memberikan kata sambutan atau tanggapan atas hadirnya karya teman-teman. Ya. Pak Mang, dipersilahkan. Oke. Halo Pak Mang. Halo. Oke. Halo. Ya. Oke. Halo, selamat sore. Bisa dengar saya? Bisa, Pak. Ya, maaf ini baru sekali saya datang. Ada keluar sebentar gitu. Dan saya langsung ada di
tempat, apa namanya, di gedong suci, maaf ini. Dan teman-teman semua, apa yang disampaikan barusan adalah hal yang pernah kita diskusikan bareng sama remaja-remaja bahwa foto voice adalah, saya belum, apa namanya, membaca semua karya-karya dari rekan-rekan remaja, tetapi saya pernah, eee, apa namanya, melihat, eee, waktu pengumpulan foto voice itu di apa namanya, di, box apa, dokumennya ASW. Dari itu, ini ada telepon masuk ini. Dari semua yang pernah saya sebentar. Ya, ada telepon masuk urusan. Dari semua yang saya perhatikan, ini, remaja-remaja, kita sudah dapat memotret hal-hal yang luar biasa. Saya tidak hafal satu persatu saya, tapi ingat satu, yang dipotret di Semarang. Itu hal-hal yang sederhana, tetapi dapat menimbulkan satu, apa ya, harapan bagi kita bersama bahwa adanya hal-hal yang harus diperhatikan walaupun sederhana, tetapi dapat membangkitkan kekuatan-kekuatan dari foto puisi itu sendiri. Pesan-pesannya masuk, kemudian hal-hal yang bisa kita gambarkan untuk pengetahuan kita mengenai HKSR. Lebih lanjut sebenarnya saya dulu adalah sempat menjadi fotografer karena saya wartawan, saya sempat menyelami foto karena dulu banyak wartawan, kemudian saya mencoba menjadi fotografer dan saya sudah sempat menjadi fotografer untuk teman-teman di luar, maksudnya menyumbang beberapa foto-foto di ASV, kemudian di apa, AFV, kemudian di apa namanya, teman-teman untuk asosiasi pers AP, nah itu dulu. Dan mereka menginginkan hal-hal yang benar-benar ada pemotretan itu berdasarkan atas frame-frame yang dapat langsung bercerita. Foto itu bercerita dan mempunyai makna. Dan ini yang saya lihat dari dokumen yang sudah sempat saya lihat di ASV, dan ini saya bangga, Mbak, remaja-remaja yang sudah dilatih untuk menciptakan sebuah foto voice yang bercerita. Ini akan menggugah dari teman-teman remaja selama ini hanya melihat bagaimana foto itu bisa diupload di media sosial, upload di IG, kemudian dia bercerita dengan konsep-konsep yang tidak jelas. Dan apa yang terjadi di dalam buku ini, mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah kasanah kita untuk bersama-sama. Ini remaja mempunyai satu apa namanya, kreativitas yang bisa dia munculkan di mana saja, yang dapat membangkitkan perasaan, membangkitkan sebuah energi baru kepada remaja-remaja lainnya. Terima kasih sudah membuat kumpulan buku ini, dan ini akan menambah sebuah semangat kami di ASP, dan ini juga menjadi rekam jejak kami bahwa remaja-remaja di lembaga anggota sudah mempunyai kemampuan untuk bercerita dengan fotografi dan menarasikannya menjadi sesuatu yang berbeda. Luar biasa. Ini harapan saya sebagai ketua Aliansi Satu Visi sangat mengapresiasi ini. Terima kasih, Mbak, dan ini akan menjadi satu pembelajaran bersama dengan
terbitnya buku ini akan memberikan khasanah baru kepada perkembangan di lingkungan lembaga anggota bahwa foto voice bukan sekedar foto, tetapi ini akan menjadi rekam jejak kita untuk memberdayakan remaja itu sendiri. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Mang untuk kesambutannya. Ya memang yang bagi saya sendiri yang berkesan adalah ketika memfasilitasi workshop fotografi ini, banyak juga dari teman-teman yang berani bersuara untuk hal-hal yang mereka gelisahkan yang mungkin sebelumnya mereka juga sungkan atau enggan untuk berkisah gitu. Jadi melalui medium foto sebagai medium non verbal itu cara untuk mengeksplorasi diri mereka lebih lanjut dan berani untuk berekspresi. Nah, untuk selanjutnya saya mempersilahkan teman-teman kontributor untuk bisa membagikan kisah kalian masing-masing. Untuk yang pertama saya persilahkan Aditya Putri Utami untuk bercerita. Halo, selamat sore teman-teman semua. Senang banget akhirnya ada diskusi tentang buku cerita foto yang sudah dibuat oleh teman-teman di Kupang dan juga di Jawa Tengah. Kalau dibilang tadi ini dari dua daerah, sebenarnya aku sendiri bukan dari dua daerah itu, tapi aku dari Jakarta dan aku mewakili sekretariat yang akhirnya ikut berproses dalam pembuatan buku ini juga kayak gitu. Nah, ini mungkin kalau tadi Kak Sharon udah kasih tahu bentuk fisiknya, mungkin teman-teman bisa melihat cover tampak depan dan juga belakang dari penampilan buku ini. Jadi nanti kalau teman-teman di sini yang tertarik untuk membeli atau mengkoleksi hasil karya kita, teman-teman bisa DM ke Instagram @aliansi1visi. Di dalam bukunya kita ada judul-judulnya. Untuk karyaku sendiri aku menamai atau memberi judul mengenai langkah 180 derajat. Kenapa akhirnya aku bilang langkah 180 derajat? Mungkin di sini kawan-kawan yang juga sudah mengenal aku beberapa tahun lalu gitu ya. Banyak banget akhirnya perubahan-perubahan yang aku dapat, terutama dalam bidang HKSR, ngobrolin tentang permasalahan remaja, tentang kekerasan dalam berpacaran, kehamilan tidak direncanakan, bahkan juga menyangkut tentang LGBT. Di foto yang aku pilih hari ini, aku akan menampilkan 2 foto. Di foto pertama ini adalah potret senja. Ketika teman-teman membicarakan senja, ini bukan anak indie ya, tapi menurutku ini suatu makna yang terdalam tentang adanya transisi dari terang ke gelap. Karena salah satu alasanku juga akhirnya terjun gitu ya di dalam dunia HKSR ini adalah mengenai kasus beberapa tahun lalu di mana sahabatku sendiri mengalami kehamilan tidak direncanakan. Dia mengalami kehamilan oleh pacarnya dan akhirnya ditinggalkan. Nah, hal yang mungkin sangat sedih atau miris adalah ketika akhirnya temanku ini bingung harus meminta bantuan ke siapa atau apa yang harus dia lakukan. Nah, prosesnya adalah dia mengalami banyak banget support system yang akhirnya mendukung, punya teman, punya keluarga yang itu bisa menjadi penguatan. Dan dari lingkup pendidikan pun akhirnya di sekolah, karena itu sudah masuk ke sekolah akhir gitu ya, dia diperkenankan untuk cuti, tetapi jangan sampai ada pihak manapun yang tahu, jadi hanya pihak internal sekolah saja yang tahu kayak gitu. Dan ini juga menjadi salah satu motivasiku ketika aku menjadi guru konseling di salah satu sekolah, dan muridku juga mengalami kejadian serupa, tapi saat itu aku nggak bisa berperan apa-apa karena sistem pendidikan kita yang banyak banget akhirnya birokrasi yang memberatkan kayak. Lanjut di foto kedua, di sini ada potret mengenai perahu atau layangan gitu ya, dan juga pantai. Mungkin teman-teman kalau ngelihat pelangi selalu mengibaratkan dengan kawan-kawan LGBT, padahal pelangi ini adalah simbol dari keberagaman. Dan pelangi ini sebenarnya punya makna yang sangat inklusif kalau teman-teman searching, di mana akhirnya pelangi ini mengibaratkan suatu kehidupan dari keberagaman gitu ya. Dan
kalau ngomongin tentang LGBT gitu, ada temanku yang bertanya, kenapa Tam harus terjun ke HKSR, bukannya itu ngomongin tentang LGBT gitu. Dan aku selalu membalikkan ke mereka, bukankah mereka juga adalah manusia sama seperti kita gitu kan. Mereka tuh bukan kuman, mereka bukan virus, mereka sama-sama manusia, dan kita bukannya diajarkan di dalam agama juga saling menghargai satu sama lain. Kayak gitu mungkin cerita dari aku. Makasih Kak. Oke, ya, terima kasih Tami untuk kisahnya. Oke, jadi memang Tami ini dari Aliansi Satu Visi yang ikut mendampingiku saat melakukan workshop fotografi di Kupang, dan di akhir workshop, nggak selama workshop berlangsung, akhirnya dia tertarik juga untuk menjadi ambil bagian dalam memberikan foto-foto karya yang dia ingin kemukakan. Terima kasih banyak Tami untuk ceritanya. Selanjutnya kita akan mendengar cerita dari Ajis Ifhani. Silakan Mas Ajis. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih. Kami bisa mungkin share ke ya. Baik. Oke, namaku Ajis. Aku dari Semarang. Di awal-awal tahun kemarin ikut workshop fotografi ini bareng-bareng Karen sama teman-teman juga. Kita diberi tugas untuk bikin sesi fototerapeutik. Sangat senang sekali sih akhirnya. Hobi yang selama ini aku suka hobi fotografi, hobi yang selama ini aku sukai, ternyata ada sisi lain di hobi yang selama ini aku sukai. Oke, kali ini di buku yang yang akan dipublish sama ASV, sesinya itu aku beri judul Surat Vandalisme, di mana kalau kita bisa lihat di tempat di kota teman-teman tinggal atau di jalanan dimanapun, kadang-kadang kita tidak sadar ada bentuk-bentuk vandalisme yang kadang-kadang kita merasa, ih kok ada tulisan kayak gitu sih, udah temboknya bagus-bagus, kenapa ditulisin kayak gitu sih sebenarnya. Terus tapi kadang-kadang juga ketawa-ketawa sendiri, gambar, ngelihat tulisan-tulisan. Tapi dari situ aku melihat pasti itu ada sebabnya orang melakukan hal seperti itu. Dan objek-objek atau gambar-gambar yang aku ambil kebanyakan nanti bertemakan soal KSR atau seksualitas, di mana pasti sebagian banyak teman-teman yang ada di sini sering melihat gambar-gambar, tulisan-tulisan yang terkait masalah-masalah seksualitas yang sebenarnya kalau orang-orang tua kita tabu untuk diucapkan atau digambar. Silahkan slide pertama. Di foto pertama, Tom. Ya, di foto ini kalau dari dari kisahnya yang aku tuliskan adalah sebuah rumah seorang bapak yang setiap minggu selalu digambar, ditulisin kayak gini sama orang-orang yang dia dikenal, dan bapak itu pasti marah kenapa tiap minggu di tembok depan rumahnya yang dicat putih selalu ada orang yang menulis. Tak jarang tulisannya pun kata-kata yang cukup vulgar. Kemudian ada gambar-gambar. Dia marah sampai aku pun sebagai tetangga, aku menulis kepada bapaknya itu, sampai aku pun tetangganya tuh juga dimarahin sama ibuku. Dan kadang-kadang orang-orang tua itu selalu kolot, nggak mau menerima sebenarnya sih kalau dari sini banyak sekali anak-anak muda yang yang penasaran, pengen diakui keberadaannya, tapi dengan cara-cara yang yaitu tadi bikin vandalisme,
kemudian apa namanya, mencoret-coret tembok orang, ada inisial juga supaya mereka diketahui. Ya kemungkinan tujuannya untuk membuktikan eksistensinya. Kemudian yang kedua, foto yang kedua ini kadang-kadang nah simbol-simbol vandalisme itu juga berupa gambar. Ini gambarnya adalah gambar penis yang bertanduk. Cuman kita kadang-kadang jarang tahu ya, gambarnya kok cuman kebanyakan penis, tapi yang vagina kok nggak ada. Kenapa? Ya itu bikin aku juga penasaran sih. Kadang-kadang kok penis lagi, apakah penis itu mudah digambar atau vagina itu susah untuk digambar. Terus kenapa ini bertanduk? Mungkin aku mengartikan si laki-laki itu atau kejantanan itu selalu dilukiskan dengan bertanduk. Orang laki-laki harus kuat, orang laki-laki harus nggak boleh nangis, laki-laki harus punya taji. Jadi makanya di foto ini menurutku sangat-sangat, oh ternyata orang-orang apa namanya, budaya patriarki yang sangat melekat di kita, sangat-sangat apa namanya, melekat pada ya banyak masyarakat. Akhirnya apa namanya, menjelaskan atau menggambarkan laki-laki itu harus ya yang bertanduk gitu. Selanjutnya ya selain kalau tadi kan bahasa gambar ya, gambar dengan simbol penis, kemudian ada juga bahasa tulisan. Bahasa tulisan, kadang-kadang tulisan daerah yang misalnya kalau kita dari luar kota itu ke suatu kota dan kita tidak tahu bahasanya, kadang-kadang ada tulisan kita nggak ngerti itu artinya apa. Tapi kalau orang-orang lokal pasti tahu. Kalau ini kimcil, kimcil itu kependekan dari kimpetan cilik. Kimpetan itu ya bahasa apa namanya, bahasa Jawanya dari vagina. Ini kimcil. Kadang-kadang mungkin penamaan-penamaan apa daerah ini bikin kadang-kadang tiap-tiap yang apa namanya, yang menuliskan juga ya orang-orang juga pengen tahu apa sih itu kimcil. Kemungkinan dia juga pengen apa, menjelaskan bahwa itu loh, kimcil itu lagi ngetren di sebuah daerah. Itu gambar terakhir. Terima kasih, Karen. Oke, makasih banyak Mas Ajis untuk karyanya, dan karena hobi fotografi lanjutkan ya Mas ya, karena saya tahu ada karya-karya lainnya Mas Ajis juga yang keren-keren lainnya juga. Ya, yang itu mungkin tahun depan bisa aku lanjutin. Aku dukung Mas. Siap. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Anggi Tesalonika Lena. Silakan Anggi. Oke. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Anggi Lena. Oh, nama lengkapnya Anggi Tesalonika Lena. Jadi aku itu menulis tentang ketika seorang perempuan lahir. Nah, dalam foto-fotoku dan tulisan-tulisan itu banyak mengenai perempuan, bagaimana perempuan menghadapi dunia, di mana dunia isinya penuh dengan begitu banyak hal, ada agama, ada budaya, ada pendidikan, dan masih banyak lagi. Kemudian aku juga menulis tentang perempuan dan dirinya sendiri, mengenai hasrat seksual, keperawanan, tubuh yang bukan cuma menjadi urusannya, kekerasan dalam pacaran, dan juga mengenai cantik atau tidak cantik. Tapi kali ini aku punya 2 foto yang akan aku ceritakan. Oke, terima kasih Kak Tami. Ini adalah foto
masing-masing tangan dan berbeda orang. Dengan butiran-butiran kecil itu adalah jagung. Kalau di rote dari kampung saya itu bilangnya velaleo. Di saat saya memotret ini, saya jadi teringat bagaimana tangan tersebut ingin mendalami sesuatu, mendalami butiran-butiran jagung itu. Jadi kayak aku ingin menyelam, aku ingin mendalami lebih dalam lagi sampai ke dasarnya, sampai ke intinya. Nah, ini aku menceritakan tentang hasrat seksual seorang perempuan. Jadi kadang aku ingin menjelajahi tubuhku lebih dalam lagi. Tapi aku juga mendengar nih orang-orang bilang kalau perempuan itu kamu jangan menunjukkan hasrat seksualmu, kamu jangan menunjukkan keinginanmu. Kamu itu harusnya diam saja, kamu menunggu saja sampai ada laki-laki, sampai ada pasangan kamu yang memintamu. Selama itu kamu tunggu saja, karena kalau kamu melewati batas itu, kamu akan disebut perempuan gatal, perempuan perempuan yang tidak baik, perempuan yang tidak suci. Semuanya kata-kata buruk itu langsung datang. Padahal aku berpikir bahwa kita kan sesama manusia, kita diberikan hak yang sama, tapi kenapa sampai kepada urusannya dengan dunia semuanya menjadi petak-petak, menjadi sebuah tingkatan-tingkatan. Jadi cuma boleh saja laki-laki yang menunjukkan, perempuan jangan. Nah, dari sini juga aku mau menarik kesimpulan. Aku juga dapat nih, kalau karena ini makanya ada sunat perempuan, karena ini makanya perempuan dilarang keluar malam, tidak boleh pakai pakaian yang pendek-pendek, jangan menunjukkan sedikit pun tubuhmu, karena itu kamu tidak baik lagi gitu di mata orang-orang. Ini juga yang menyebabkan dimana kalau laki-laki mengalami pelecehan, aku juga sisip ya laki-laki ke dalamnya. Kalau laki-laki mengalami pelecehan, dia malu dong untuk bilang, karena pada dasarnya perempuan itu kan yang harus ditekan hasrat seksualnya. Kenapa perempuan lebih hebat kamu? Nah, itu pikiran-pikiran seperti itu yang akhirnya aku dapat dari foto ini. Oke. Kemudian foto berikutnya, Kak. Oke, seorang perempuan hebat. Foto ini sebenarnya foto yang cerita yang paling berat yang aku diskusikan, yang aku bicarakan sama Kak Karen. Ini cerita yang paling berat, sebenarnya ada 2 foto. Tapi aku mengambil salah satunya karena kalau teman-teman melihat perempuan ini, dia itu seorang perempuan yang lahir dan dibesarkan oleh ketidakadilan. Nah, bisa dibilang itu dia itu melewati semua lini waktu ketidakadilan. Jadi kayak dia itu anak perempuan paling pertama dalam keluarganya. Kemudian yang tidak adil dari sini adalah ketika dia mengenyam pendidikan itu menyakitinya. Jadi dia berhenti dari situ karena dia perempuan. Kemudian dia juga melintas pada melewati standar kecantikan omong kosong yang dibuat oleh masyarakat kita. Dia seorang perempuan, tubuhnya kekar, kulitnya sawo matang, rambutnya keriting, hidungnya pesek, apalagi ya, alisnya tidak menjulang. Kemudian dia adalah perempuan yang tidak bukan pekerja kantor, bukan seorang pengusaha hebat seperti itu. Jadi dia melewati standar-standar kecantikan dan standar-standar yang dibuat oleh masyarakat. Kemudian, tapi dia hebat kok. Dan dia juga harus mengecap lagi rasa tertuntut untuk mendapatkan anak laki-laki. Nah, dalam pasti kita semua pernah merasakan ya, atau kita semua pernah tahu lah kalau anak laki-laki itu anak yang dibanggakan. Dia itu pembawa marga, dia itu yang harusnya pantas begini dan pantas begitu. Percayalah, dia ini wanita yang melewati itu setiap hari dengan pertanyaan, kapan nih dapat anak laki-laki? Masa anak perempuan semua? Kan tidak bagus gitu. Siapa yang bawa marga nanti?
kan sia-sia saja menikah dan punya anak. Dan dia melewati itu, satu ketidakadilan lagi. Dan juga dia ini datang dari sebuah kampung yang jauh sekali. Dan dia tidak pernah membayangkan ketika dia sampai pada suatu tempat, dia merantau, dia akan menikah, dan dia akan punya anak, dan dia memberikan segala sesuatu yang dia tidak dapatkan ketika dia masih anak-anak. Dia berikan itu semua kepada anak-anaknya. Dan itu sangat-sangat bagaimana ya? Ternyata bahwa aku percaya bahwa perempuan itu hebat dari dia gitu. Kemudian dia ini adalah merupakan rangkuman kisah ketika seorang perempuan lahir. Karena aku rasa dia telah melewati begitu banyak lini ketidakadilan, lini waktu dengan ketidakadilan. Nah, dari dia juga aku belajar bahwa luka itu tidak selamanya luka, dan cinta itu tidak selamanya cinta. Dan dia itu adalah mamaku, gitu. Oke. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak. Ini betul-betul sangat berat sekali, ini sangat profesi, dan aku ngerasa habis cerita ini, aku bilang ke Kak Karen juga sih, aku lega. Seperti ada sesuatu yang keluar gitu, tertahan selama ini. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Anggi. Dan sebenarnya pas awal workshop ini berlangsung juga teman-teman itu berusaha untuk kayak mengkonsepkan apa sih yang mau kita ceritakan gitu. Dan Anggi ini memang berbeda ya konsepnya dari awal yang ingin kamu ceritakan sama akhirnya setelah kamu mencoba mengeksplorasi foto-foto atau hal apapun yang di sekitar kamu jadi menemukan makna baru atau simbol-simbol baru yang itu malah lebih personal dan lebih berarti bagi diri kamu. Itu ya. Makasih banyak Anggi untuk mau dan berani bercerita. Oke, untuk selanjutnya aku mempersilahkan Doni Irwan untuk bisa membagikan ceritamu. Doni, apakah ada di ruangan ini? Oke, sepertinya belum ada. Kita lanjut aja ke EA. EA, persilakan untuk bercerita. Halo semua. Halo Kak Karen. Apa kabar? Bisa dengar suara aku, Kak? Bisa, jelas. Oke. Aku minta maaf karena belum bisa pakai video. Mungkin karena aku ngerasa ceritanya terlalu deep, terlalu dalam. Aku bisa minta foto aku ke Tami. Katam. Oke. Jadi foto aku ini judulnya berani untuk tidak menyakiti diri sendiri. Sebenarnya aku sama Kak Karen diskusiin banyak. Ada dua konsep yang sebenarnya aku mau buat tentang tubuh aku dan tentang seksual orientasi aku. By the way, I'm gay. Aku homoseksual. Aku suka cowok dan aku punya pacar cowok. Oke. Jadi foto-foto ini aku buat di titik setelah aku mendapatkan pengetahuan HKSR. Jadi aku mulai sadar bahwa if you let people to hurt you, they will. Di saat kamu melepaskan orang-orang untuk menyakiti kamu, mereka akan dengan siap menyakiti kamu. Terus foto-foto ini bercerita tentang perjalanan aku, bagaimana aku bisa berjuang dan ada di tahap ini. Ada di tahap berani untuk tidak menyakiti diri sendiri, seperti tema aku. Aku juga menyadari tentang bagaimana proses kadang-kadang tak apa untuk tidak merasa baik-baik saja, karena kadang merasakan luka dan menyadarinya bisa membuat kita lebih berempati pada kehidupan. Aku langsung aja masuk ke foto yang pertama.
Jadi ini foto aku. Jadi teman-teman lihat, aku cuma sebelah mata. Ya, inilah yang aku rasakan bahkan sampai sekarang. Orang-orang hanya melihat aku dengan apa yang ingin mereka lihat. Aku hidup dipenuhi dengan standar masyarakat, dan di tahap ini aku udah sadar kalau kayak aku nggak bertanggung jawab atas semua standar itu, gitu. Jadi orang-orang memandang aku sebagai laki-laki yang harus maskulin, karena di kompleks aku kebanyakan laki-lakinya tuh ngerokok, terus main di luar, terus minum mabuk, terus nggak pernah belajar. Jadi aku adalah salah satu jenis laki-laki yang hidup di lingkungan aku dan sangat berbeda. Bahkan dulu aku ngerasa bahkan orang tua pun ikut serta dalam memberi luka itu. Namun aku menyadari itu di titik ini karena kadang-kadang lahir di lingkungan orang tua yang beragama, memiliki tekanan sendiri, dan lahir di orang tua yang penuh dengan budaya juga ada lukanya sendiri. Namun berjalannya waktu, orang tua aku udah mulai mengerti, dan ya aku juga udah menyadari bahwa sebenarnya orang tua aku juga adalah korban dari sistem. Yang kedua, ya, jadi yang kedua ini, jadi dulu kecil aku tahu bahwa kita semua suka banget buat pesawat karena pesawat itu lipatan kertas yang paling gampang, dan aku milih ngefotoin kertas-kertas karena sampai sekarang kalau aku gabut, aku selalu buat kertas, dan aku paling suka sampai sekarang untuk ngelihat pesawat dari belakang rumah aku. Karena biasanya pesawatnya besar banget. Karena rumah aku nggak terlalu jauh dari sama bandara. Jadi kalau kita lihat tentang pesawat, pesawat itu kan bisa terbang bebas, pesawat itu bisa terbang tinggi dan mengudara tanpa ada beban kayak gitu, berjalan di titik koordinatnya, dan dia berhasil mengalahkan tekanan gravitasi kayak gitu. Jadi aku ngerasa bahwa di titik ini aku juga udah sedikit berhasil mengalahkan titik itu, walaupun kadang-kadang aku juga sedikit terguncang, tapi aku juga sangat menghargai proses dan selalu menyadari bahwa aku itu manusia. Ya, kadang juga tak apa untuk tidak baik-baik saja, kayak gitu. Dan kenapa warna-warni? Aku menyadari bahwa kita semua itu terlahir seperti spektrum. Kita mengeluarkan cahaya kita yang beda-beda, kayak gitu. Kita nggak mungkin sama, kayak gitu. Manusia itu punya representasi tentang apapun yang berbeda. Bahkan di saat dua orang ada di satu kasur pun mereka memimpikan hal yang berbeda, kayak gitu. Yang ketiga, ini yang ketiga tentang support system. Jadi titik ini aku menyadari bahwa kadang lingkungan yang suportif akan menghilangkan perasaan-perasaan yang sifatnya represif, membuat kita lebih berdaya, membuat kita lebih menyadari bahwa saya ini berharga, kayak gitu. Aku di titik ini berterima kasih kepada banyak hal, mau berterima kasih kepada orang tua, berterima kasih kepada orang-orang di sekitar aku, kakak aku banyak banget kayak Ihap, teman belajar remaja Kupang. Aku nggak tahu aja kayak kalau nggak ada di titik ini tuh kayak gimana gitu. Ya mungkin aku ada di titik 16 atau 17 tahun lalu yang ya masih menangis di kamar sendiri dan mempersalahkan diri dengan apa yang sebenarnya aku nggak bisa rencanakan. Itu bahkan kadang mama aku tuh paling suka kalau ada orang datang rumah. Mama aku selalu cerita tentang dulu aku pernah mencoba untuk pacaran sama cewek dan aku nggak bisa, tapi karena itu mama aku tuh untuk ngejaga ngomong-ngomongnya orang. Terus aku tahu banget mama aku tuh sayang banget sama aku, dan dia tuh selalu bilang kayak nikah itu nggak penting buat aku. Jadi kayak kalau supaya orang juga jangan nanya-nanya aku tentang pernikahan. Aku juga mulai belajar, aku juga mulai ngomong sama mama aku sama papa aku, ngomong sama opa sama oma. Terus mama aku juga kenal sama pacar aku.
dan mereka sangat dekat. Bahkan mereka kadang-kadang teleponan lebih lama daripada aku teleponan sama pacar aku. Terus itu aja mungkin dari aku. Makasih untuk proses yang dalam. Makasih. Oke, terima kasih ya untuk keberanianmu bercerita dan membagikan yang menurutku itu juga nggak mudah ya untuk bisa dibagikan kepada publik. Oke, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan cerita dari Doni Irwan. Doni, silahkan. Maaf tadi aku belum unmute dirimu. Iya. Terima kasih Kak Karen atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat malam teman-teman semua. Pertama kenalin, namaku Doni. Teman-teman bisa manggil aku Doni atau Irwan. Mungkin di nama aku itu Doni Irawan ya. Harusnya Doni Irwan. Oke, di sini aku nyeritain tentang mimpi basah dan onani. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa aku bukan seorang fotografer yang ahli, apalagi ahli. Aku sama sekali nggak bisa pegang kamera. Dan kalau buat narasi pun acak-adul gitu, acak-acakan. Terus nggak tahu kenapa bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut kontes fotografi ini. Terus dan beberapa foto, mungkin semua foto ya, aku motretnya itu lewat HP dan bukan lewat kamera. Mungkin bisa di next Kak, di fotonya. Waktu mungkin bisa sedikit sharing, aku juga sangat gelisah dan tidak punya topik apa-apa. Aku beberapa kali ganti topik, sekitar 3 atau 4 kali. Setiap asistensi pasti sama Kak Karen itu ganti topik. Di situ aku foto yang pertama ada orang megang dildo, terus lagi apa namanya kangkang. Aku termotivasi karena datang dari diriku sendiri. Aku jujur pernah onani dan waktu awal pertama kali onani itu aku merasa menyesal, bingung, terus nggak tahu harus melakukan apa gitu, hanya nyesel saja. Aku pengen dapat informasi tentang onani, tapi aku tinggal di tempat yang dimana hal-hal yang semacam itu sangat tabu sekali. Makanya aku tidak berani banyak cerita. Terus akhirnya aku mencari sumber-sumber di internet yang itu belum tentu benar adanya gitu. Terus ternyata setelah aku melakukan wawancara, semua narasumber merasakan hal yang sama. Padahal mereka tersebar di beberapa pulau seperti Kalimantan, Jabodetabek, Semarang, dan daerah-daerah lain. Ternyata hal tersebut sama, entah di kota, di desa, ataupun di beda pulau sekalipun. Gitu. Mungkin bisa di next, Kak. Jadi nanti aku bakal bahas sedikit aja. Oke, foto yang kedua itu ada foto di kamar, terus ada kunci. Jadi ada kamar yang dikunci terus sendiri. Karena apa? Karena kalau cowok ya notice, mungkin cewek juga ya, banyak cewek dan cowok melakukan onani kalau cewek masturbasi yang mereka akan menguji dirinya sendiri terus melakukan hal-hal tersebut. Bisa di next, Kak. Foto terakhir ada gambar tangan yang sepertinya lemas di dalam kegelapan. Terus aku pakai apa namanya cahaya, pakai flash biar terang. Itu menceritakan bahwa kalau kita kalau setelah melakukan onani, kita pasti akan menyesal, akan lemas. Jadi aku memilih gambar itu untuk sebagai foto di salah satu pilihanku. Terus di samping itu ternyata waktu aku mewawancarai semua narasumberku itu sangat sulit sekali. Karena mereka takut mau dipoto bagian tubuhnya. Aku pernah bilang bahwa
gimana kalau jempol kakimu gitu saya foto. Mereka kayak ketakutan bahwa penis itu besar kecilnya bisa ditentukan dari besar kecilnya jempol juga, jempol kaki. Jadi aku berpikir, oh ternyata mereka masih, mitosnya masih sedalam itu ya buat teman-teman di sekitar saya sendiri gitu. Dan ternyata benar, banyak orang yang ingin tahu atau ingin mendapatkan informasi tentang onani dan mimpi basah secara umum. Saya sendiri dan semua narasumberku itu berkata gitu. Tapi mereka hanya dapat informasi itu di web-web atau internet yang mungkin sumbernya kurang bisa dipercaya gitu. Dan dari foto tadi, aku ingin bercerita bahwa mari teman-teman kita abadikan setiap momen kita. Kita bisa memotret, kita bisa menulis, membuat narasi. Dari aku yang awalnya nggak bisa nulis, awalnya yang nggak bisa foto, walaupun hasilnya jelek, setidaknya itu membuat sebuah dokumentasi yang bisa kita ingat. Terus aku juga punya pesan dari seorang tokoh psikologi klinis juga, bahwa awalnya aku tanya, Kak, aku tuh mikir-mikir kalau nulis, apalagi kalau di media sosial. Karena kalau aku melihat tulis-tulisanku yang dulu, itu aku merasa malu, Kak. Terus ditanya, malu kenapa? Aku menjawab bahwa aku kok sangat alay sekali, aku kok nggak bisa nulis waktu itu. Terus beliau bersenyum dan bilang gini, teruslah kamu menulis agar kamu bisa mengabadikan setiap momenmu. Jika hari ini kamu tertawa melihat tulisanmu di 5 tahun dahulu, artinya kamu harus bersyukur. Karena saat itulah kamu sudah berkembang. Gitu. Yang artinya kamu bisa mengevaluasi dirimu sendiri, kamu bisa melihat dirimu sendiri, oh ternyata 5 tahun yang lalu saya masih gitu ya, nggak bisa nulis. Atau 5 tahun yang lalu saya masih jelek ya dalam moto, dan akhirnya sekarang bisa mengoreksi diri sendiri, dan ternyata kita bisa berkembang dari dulu hingga sekarang gitu. Mungkin sekian dari aku. Untuk teman-teman, terus mengabadikan setiap momen yang bisa kita abadikan. Terima kasih Kak Koron yang sudah sangat sabar mendampingi saya dan teman-teman juga berproses bersama, terutama buat Aliansi Satu Visi yang sudah memfasilitasi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Doni. Aku tahu banget prosesnya, yang dari awalnya kamu konsepnya seperti apa, sampai akhirnya kamu benar-benar berani jujur untuk bercerita apa sih yang pengen kamu utarakan akan kegelisahan kamu. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ketik aja di kolom chat, atau nanti kita akan buka pertanyaan setelah semua presentasi teman-teman selesai. Jadi mau aku info juga bahwa apa yang dipresentasikan teman-teman, foto-fotonya itu hanya 2 atau 3 dari beberapa foto yang mereka hadirkan dalam buku What We Don't Talk About When We Talk About Sexuality. Oke, untuk selanjutnya aku persilakan Vibia Harnunggiastuti untuk membagikan kisahnya. Silakan Vibia. Vibia, kamu bisa unmute? Ya, oke. Halo semuanya, perkenalkan namaku Vibia, aku dari Jawa Tengah. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sini gitu ya. Aku akan membagikan cerita, ini lebih ke cerita pribadi, di mana ini tentang foto voice gitu. Kita bisa berekspresi atau menceritakan kejadian lewat foto gitu. Aku tahu ini waktu itu bersama PKB dan juga Aliansi serta Kak Karen juga tentang lokakarya fotografi gitu, yang dimana berhubungan tentang HKSR atau hak kesehatan reproduksi gitu ya. Di sini aku tertarik banget mengangkat cerita pribadi aku karena aku merasa bukan cuma aku aja yang pernah mungkin mengalami cerita ini gitu. Akhirnya aku mengangkat dengan judul Aku Perempuan. Boleh di halo? Kedengeran?
Ya, kedengeran jelas Vibi ya. Oke, boleh ditampilkan slide pertama ya. Oke, di sini aku memberikan 2 foto gitu ya. Oke, di sini aku mau teman-teman nih untuk coba apa yang kalian pikirkan tentang foto yang aku sungguhkan pertama gitu. Ini tentang foto voice gitu. Kita bisa berbicara tentang apa yang kita lihat gitu. Ada yang mungkin berpandangan ini kayak mungkin lagi memeras tomat gitu atau lagi mau memotong buah gitu. Tapi ada juga yang beranggapan tentang ini ada hubungannya dengan kesehatan reproduksi dan juga tentang seksualitas gitu ya. Ini pengalaman aku sendiri. Boleh foto selanjutnya karena ya ada hubungannya. Oke. Halo. Oke, nah ini yang pertama, ini aku akan ceritakan foto yang sebelah kanan ya. Ada boneka Barbie gitu. Ini pengalaman aku sendiri di mana sebenarnya yang memiliki orientasi seksual itu tidak hanya kita yang sudah dewasa saja gitu atau yang sudah mengalami umur 17 tahun gitu. Tapi bisa juga dialami oleh anak remaja yang berumur mungkin SD, mungkin TK karena waktu itu pengalaman aku di saat aku TK, aku memiliki tetangga gitu. Kita sedang bermain bersama, bermain boneka. Itu bukan hanya perempuan atau laki-laki saja ya, bukan hanya perempuan saja gitu. Jadi semenjak kecil aku sudah ada di lingkungan di mana kita ada kesetaraan gender gitu. Tidak hanya perempuan saja loh yang bisa bermain Barbie gitu. Laki-laki pun bisa gitu. Namun anehnya gini, tetangga aku itu menggambarkan boneka ini adalah sesuatu yang bisa menjadi objek seksual. Aku baru menyadari itu setelah bertahun-tahun setelah aku mengerti tentang adanya kita tuh harus mengerti loh tentang hak kesehatan reproduksi gitu ya. Dan ini menurut aku sesuatu yang salah gitu. Aku tahu sih, mungkin kalian kan juga pernah mengalami itu kayak menjadi kayak kita lihat gambar, terus kita memikirkan ini ada hubungan tentang ini loh, kita ada hubungan tentang ini loh, dan itu ternyata bukan orang dewasa saja gitu. Bahkan dari zaman aku lahiran 2001, mungkin tahun-tahun lalu sebelum mungkin beken-bekennya gambar-gambar yang aneh-aneh, zaman dulu pun ada gitu. Dan menurut aku itu orang bisa bebas menggambarkan tentang seksualitasnya gitu. Tapi mungkin dengan cara yang benar gitu. Menurut aku pribadi gitu. Jujur aku kaget waktu itu kayak aduh Saru gitu. Aduh kok kamu ini Barbie loh gitu. Kamu ngapain kayak gitu loh. Dan ini kisah pribadi aku gitu. Sampai mungkin waktu tumbuh dewasa gitu. Waktu pas mungkin waktu kecil kita hanya mengerti kayak oh boneka Barbie ya tidak memakai pakaian gitu. Kita melihatnya ini sesuai dengan gambaran perempuan gitu, memiliki seperti kayak payudara, vagina dan lain-lain gitu. Sampai kita mengenal dunia lebih jauh, kita bisa menggambarkannya dengan benda yang tidak seperti bentuk itu, tapi kita bisa membayangkan itu gitu. Seperti contohnya adalah sebuah tomat gitu. Ini mungkin ada yang berpikiran seperti apa ya? Pantat, ada yang berpikir seperti itu, atau mungkin berpikiran seperti vagina gitu. Nah, dari sini aku mulai mengerti bahwa pentingnya kita mengetahui, kita belajar tentang hak kesehatan reproduksi itu penting loh gitu. Agar kita tidak salah kaprah untuk menggambarkan dan kayak kita menelan itu loh gitu loh. Maka dari itu aku sering banget kayak ngajak temen aku kayak ayo dong kalian harus mulai terbuka aja gitu. Jangan apa-apa dianggapnya kayak tabu, saru gitu. Jangan anggapannya kayak ini loh jorok gitu. Dan kalau kalian mengerti tentang sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas atau cara pandang orang bagaimana sih tentang seksual gitu. Tentang seks itu gimana gitu. Kalian coba mengimplementasikan dengan positif gitu. Dengan kalau kalian itu mengerti tentang hak kesehatan reproduksi gitu. Dan juga dengan kalian mau belajar secara komprehensif gitu. Bisa mengikuti mungkin organisasi atau kalian mau membaca gitu. Ini gambaran dari yang boneka ini gambaran orang yang belum ngerti gitu loh. Kayak anggapannya ini loh nih kayak Saru gitu. Gitu. Kalau ini aku sendiri cerita aku pribadi gitu. Dari semenjak itu
aku juga mulai melihat-lihat banyak banget kayak media sosial yang kayak campaign tentang seksualitas itu dengan gambar yang ini seperti tomat gitu. Jadi tidak secara langsung kayak, tapi mereka dengan cara tersirat gitu. Kayak orang bisa berpandangan bebas gitu. Karena kita ingin orang itu berpikiran universal gitu, tidak terbatas, tidak menganggap semuanya tabu, tidak berpikiran tertutup, dan juga mau terbuka dengan pendapat orang masing-masing gitu. Terima kasih teman-teman udah mendengarkan cerita Vibia yang menjadi laku perempuan. Terima kasih Kak Karen udah mengundang dan mengadakan acara ini gitu. Oke, terima kasih Vibia. Terima kasih untuk Aliansi Satu Visi sebenarnya udah mengundang aku untuk mengadakan lokakarya fotografi ini. Oke, sebenarnya menarik adalah ketika kita, setelah teman-teman selesai memotret dan mencoba menyeleksi foto-foto hasil potret mereka. Untuk Vibia ini tadi kan ada gambar Barbie ya. Sebenarnya pas dia memotret pun itu secara tidak sengaja ya Vibia ya, bahwa kamu nggak bermaksud untuk menceritakan memori masa kecil kamu terkait teman kamu itu. Nah, yang menarik di sini adalah ketika dalam fotografi terapeutik dibebaskan, para peserta dibebaskan untuk memotret, sebenarnya apa yang mereka potret dan seleksi itu secara sadar atau secara tidak sadar itu memang menggambarkan memori atau masa lalu mereka atau kegelisahan mereka gitu. Maka ketika aku mencoba untuk mengulik lebih dalam, kenapa sih kamu memotret gambar Barbie gitu? Ternyata ketika dikulik lebih dalam, hal ini terkait dengan memori masa kecil Vibia itu sendiri. Ya, awal kamu memang nggak sengaja pengen potret gitu kan. Ya, oke, untuk selanjutnya aku persilakan Martilda Christine Vinsay untuk membagikan kisahmu. Oke, terima kasih Kak Karen. Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya sudah ada, nama dipanggil Tilda biasanya. Judul cerita saya ini menggunakan bahasa Dawan, Kaul Hom Lail Bife, atau dalam bahasa Indonesianya, jika kamu menjadi perempuan. Kenapa saya ngambil judul ini? Karena sebenarnya judulnya tuh datang justru belakangan gitu. Jadi ada beberapa konsep-konsep yang sudah ada di dalam pikiran, tapi kemudian memetakannya itu menjadi satu judul besar dan inilah judul yang didapat gitu. Saya membayangkan menjadi perempuan tentu saja tidak mudah. Kita diperebutkan pada satu sisi diperebutkan dari budaya patriarki, sedangkan di satu sisi yang lain kita juga ditarik-tarik sama kapitalisme kayak gitu. Jadi ada jadi sekian jadi apa ya? Kita bisa menjadi korban dari sekian lapis layer yang kita hadapi, bahkan hanya menjadi perempuan saja seperti itu. Oke, langsung saja ke fotonya. Ya, foto pertama ini kaki saya di dalam seluruh foto saya karena saya mau menceritakan tentang perempuan dan saya merasa saya adalah perempuan, kenapa saya tidak menjadikan diri saya sebagai model foto saja. Jadi ini foto kaki saya dan itu saya foto sendiri. Foto ini kalau kita lihat ya, itu seperti kasur putih, bersih, dan ada paha dan kaki perempuan kayak gitu. Kan asumsinya jadi macam-macam tuh. Sebenarnya yang mau saya angkat dari sini adalah perempuan dan ketubuhannya itu menjadi hal yang tidak bisa diputuskan sendiri. Menjadi perempuan, dia harus menghadapi sekian banyak hal untuk memutuskan terhadap dirinya sendiri. Salah satunya adalah saya sering mendengar di lingkungan saya sering sekali bilang kalau bahasa Kupang ini perempuan susone 0 kilo le, atau bahasa Indonesianya kayak perempuan ini udah nggak 0 kilo lagi, artinya bahwa perempuan ini udah melakukan hubungan seks. Jadi kayak seringkali menganggap bahwa orang yang masih perawan akan mengeluarkan darah saat pertama kali berhubungan seks. Padahal kan faktanya, idealnya bahwa dan seolah-olah keperawanan itu begitu diagung-agungkan, begitu didewakan. Jadi kamu tidak menjadi perempuan yang utuh ketika pertama kali berhubungan seks tidak berdarah dan lain sebagainya. Ini menafikan fakta bahwa ada perempuan yang lahir tanpa selaput darah. Fakta lainnya bahwa ada perempuan yang lahir justru dengan selaput darah yang istilahnya adalah hymen imperforata. Jadi harus sengaja diinsisi agar dia bisa menstruasi, darah menstruasinya bisa keluar. Jadi sengaja darah keperawanan yang kita dewakan itu justru diinsisi segampang itu untuk dia bisa menstruasi.
Atau ada perempuan lain yang justru dia adalah korban pemerkosaan dan tidak pernah ideal seperti itu. Dan fakta-fakta ini dinafikan seolah-olah kayak semua perempuan terlahir dengan selaput darah dan normalnya, sedangkan selaput darah sendiri pun bervariasi karena misalkan selaput darahnya tipis, justru hanya dengan berolahraga atau bersepeda saja sudah bisa sudah bisa hilang gitu loh. Jadi membuat standar bahwa seorang perempuan yang perawan, yang baik, yang luar biasa harus mengeluarkan darah di saat pertama kali berhubungan seksual itu tidak masuk akal. Dan di saat memotret ini juga bayangan saya muncul adalah saya Nasrani dan di lingkungan saya yang sering kali saya saksikan adalah bahwa bahkan ketidakadilan itu pun terjadi di dalam lembaga keagamaan. Jadi riwayat perjalanan seksual seorang perempuan wajib diketahui oleh semua orang dengan cara memakai tudung saat pernikahan. Sebagai tanda dia masih suci, dia belum pernah berhubungan seks, dan ini pernikahan yang baik-baik. Seolah-olah ada pernikahan yang memang tidak baik-baik. Padahal yang namanya menikah harusnya baik kan? Seperti itu. Dan sayang sekali standar ini cuma dilekatkan pada perempuan. Laki-laki boleh masuk bebas tanpa seorang pun mengetahui apakah dia pernah berhubungan seks sebelumnya atau tidak. Sedangkan perempuan cuman kelihatan aja, oh dia pakai tudung nih, oh dia nggak pakai tudung nih, seperti itu. Jadi bagaimana menjadi perempuan, lahir dan menjadi perempuan itu sendiri sudah menghadapi sekian banyak lapis seperti itu, dan lagi-lagi harga diri seorang perempuan sebagai seorang manusia tidak bisa ditentukan dari berapa tetes darah yang keluar. Oke, itu untuk foto pertama. Foto selanjutnya, Kakak. Oke, ini foto kedua. Saya di belakang sepatu, yang muncul di depan adalah sepatu. Di foto ini sebenarnya ada multitafsir. Jadi kayak, tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah menjadi perempuan. Seringkali orang lebih menyukai melihat penampilannya perempuan daripada bagaimana kemampuannya dia, bagaimana kapasitasnya dia. Orang lebih tertarik untuk kamu lebih cantik kayak gini daripada kayak gitu. Jadi seolah-olah menafikan bahwa kemampuan kamu dalam banyak hal, kepribadian kamu itu menjadi tidak penting. Lebih penting kamu terlihat cantik, lebih penting kamu dipuji orang dan lain-lain. Seperti itu. Next. Kembali, Kakak. Ya, ini foto terakhir yang saya tampilkan, beauty standard skill me. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di tulisan standar itu ada typo, harusnya D ya, ada huruf D. Tapi bagaimana kemudian sebenarnya sengaja dibuat seperti itu untuk memberikan tempat bahwa yang tidak sempurna pun perlu diberikan tempat. Hidup tidak hanya tentang mengejar kesempurnaan. Hidup tidak hanya tentang menampilkan yang baik-baik saja, sedangkan yang tidak baik pun adalah proses yang manusiawi sekali, yang natural dan tidak apa-apa. Memeluk yang tidak sempurna pun tidak apa-apa. Dalam titik ini bagaimana kelihatan sekali kan bagaimana sebenarnya seorang perempuan ada di foto itu, dia akan seolah-olah kayak tercekik dengan beauty standar kecantikan yang dibangun dan seolah-olah kayak dia sedang struggling dengan itu. Jadi sebenarnya kemudian konsep tentang kecantikan, konsep tentang menjadi dirinya sendiri, itu harus lahir dari dirinya, dan ketika dia berhasil membebaskan dirinya, dia tidak akan lagi membutuhkan afirmasi orang untuk menentukan dia cantik atau tidak. Sudah, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Tilda. Oke, ngomongin soal karyanya Tilda ya. Sebenarnya aku tuh sebagai fasilitator juga belajar banyak banget gitu dari perjalanan proses workshop ini gitu. Memang kalau dalam fotografi terapeutik bahwa memang setiap foto itu mempunyai makna yang personal bagi pembuatnya. Begitu juga dengan fotonya Tilda tadi yang beauty standard skill me. Karena memang foto yang teman-teman hasil itu banyak banget dan kita tuh harus menseleksi, nggak bisa semuanya masuk. Nah, sebenarnya foto yang tadi yang beauty standard skill me itu tuh nggak masuk dalam seleksi ya Tilda ya. Akhirnya suatu hari aku melihat ada postingan Tilda terkait foto tersebut dan mempunyai narasi yang sangat mendalam dan personal bahwa memang yang tidak sempurna pun harus mendapatkan tempat. Dan akhirnya foto itu pun masuk dalam buku ini gitu. Memang
akhirnya masuk lagi karena itu sangat relatable gitu kepada kebanyakan orang, bahwa yang sempurna itu yang harus selalu ditunjukkan, tapi yang tidak sempurna itu juga pun harus mendapat tempat di mata banyak orang. Ya, makasih Tilda. Oke, untuk selanjutnya aku persilahkan Abdan Syakura untuk membagikan kisah. Silakan Abdan. Baik, Kak, terima kasih. Sebelum teman, suaraku terdengar kan ya, aman? Ya, aman. Oke, aku izin untuk tidak membuka video karena untuk menjaga koneksi tetap stabil. Perkenalkan, nama aku Abdan, aku dari Tengah. Di sini aku mengangkat tema tentang HKSR. Jadi secara umum, fotoku ini aku dikasihkan untuk teman-teman fasilitator yang telah dikasih teman-teman yang lain mengenai isu tentang HKSR. Mungkin bisa langsung di saja Kak Tami untuk fotonya. Oke, mungkin bisa langsung 2 foto. Ini ceritanya akan langsung menyambung ke 2 foto. Oke, secara garis besar foto yang aku buat menceritakan tentang kisah seorang fasilitator HKSR namanya Doni. Dia juga ikut berpartisipasi dalam dan merupakan seorang fasilitator HKSR yang edukasi dan memberikan informasi mengenai hak kesehatan seksual, baik itu di sekolah seperti dalam kegiatan maupun di luar sekolah di masyarakat secara umum seperti posyandu remaja seperti itu. Di sini berlatar belakang budaya yang sangat kental, tentu menjadi tantangan apalagi jika dibenturkan dengan budaya yang nilai dan aturan-aturan tersendiri dalam kehidupan. Seperti kehidupan sehari-hari, kita selalu dikaitkan dengan nilai-nilai dalam budaya yang ada di masyarakat. Ini aku mencontohkan bahwasanya wanita itu bisa masak, harus bersih-bersih rumah, tentu hal tersebut tidak bisa langsung dibenarkan. Jadi dalam foto ini Doni mencoba mematahkan statement tersebut yang mana ia banyak laki-laki itu bisa loh untuk juga beres-beres rumah, bersih-bersih rumah, juga memasak seperti itu. Kerjaan rumah lainnya. Di sini juga Doni mencoba untuk memotivasi teman-teman yang lain untuk membuktikan bahwa semua orang itu bisa membuat impian setinggi mungkin. Pasalnya dalam tulisan tersebut aku tuliskan dan Doni juga menceritakan Doni belum pernah menjadi korban bullying yang mana Doni itu dibully, dia mempunyai kulit yang pendek dan lain sebagainya. Namun di sini dengan apa yang ia miliki dengan keterbatasannya saat ini bisa menjadikan dirinya sebagai remaja yang produktif dan edukatif dalam berbagai kegiatan edukasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Karena memang belum banyak remaja yang berani untuk membuka diri mengenai isu-isu HKSR tersebut. Dalam foto ini mungkin bisa di next Kak. Dalam kegiatan ini atau dalam karya-karya ini harapan besar dengan karya ini teman-teman remaja yang lain juga ikut belajar dan mengajarkan terutamanya berani bersuara isu-isu HKSR karena memang di sebagian besar masih menganggap pendidikan HKSR ini sebagai pendidikan yang seperti itu. Namun dengan adanya fasilitator yang keren seperti Doni dan teman-teman yang lain tentu juga ikut mengimplementasikan dan mengajarkan tentang HKSR dapat mendorong terciptanya fasilitator HKSR seperti itu. Mungkin terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih Abdan untuk ceritamu. Untuk selanjutnya aku persilahkan Roja Alivia Mahadiva untuk membagikan ceritamu. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ketik ya di kolom komentar. Ya, Roja silakan.
Halo, suaraku kedengeran kan ya? Kedengeran. Dengarkan, Kak. Oke, jadi halo teman-teman semuanya. Aku Roja, aku Youth Champion dari Pilar PKB Jawa Tengah. Jadi aku salah satu kontributor foto di buku ini ya. Aku mengangkat cerita diriku sendiri dan orang-orang di sekitarku yang aku beri judul 17. Kenapa aku beri judul 17? Karena 17 itu angka yang sakral buat aku, di mana saat aku berumur 17 banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi baik di diriku maupun di orang-orang sekitarku gitu. Langsung aja Kak fotonya. Oke, lanjut dulu. Lanjut dulu yang foto sama Ibu. Bisa di next Kak Tami. Foto Roja yang tadi dipilih cuma 2. Oh, nggak 3 ya? Enggak. Oke, sorry. Nah, jadi ada satu foto tadi yang mungkin nggak masuk di situ ya. Jadi aku ada foto itu saat aku kecil sama ibu sama kakak. Jadi di mana foto itu mengingatkan aku pada memori masa kecilku, di mana saat itu ibu dan keluargaku memberikan aku informasi terkait HKSR saat aku masih kecil dan itu masih tergolong mitos. Jadi masih banyak banget mitos-mitos terkait istilah HKSR yang aku dapetin dari aku kecil. Sebagai contoh, vagina. Vagina nggak langsung diomongin vagina, tapi harus pakai dengan analogi makanan kayak gembus. Gembus kalau di sini itu ampas tahu atau apem. Apem itu juga salah satu makanan. Jadi nggak langsung pada istilah aslinya itu vagina gitu. Dan seiring berjalannya waktu, seiring aku tumbuh, aku akhirnya tahu sendiri kalau ternyata tuh ini namanya vagina gitu-gitu. Nah, terus aku beranjak SMP dan aku mulai menyukai lawan jenisku, aku mulai menjalin hubungan dengan lawan jenisku. Terus aku saat itu kelas 9 SMP, aku pertama kali dicium dan aku nggak tahu dan nggak memiliki bekal apa-apa terkait informasi HKSR. Jadi gimana nih ya kalau aku habis dicium, aku mau tanya ke keluarga pun juga keluarga masih menganggap itu hal yang tabu untuk dibahas. Mau ke guru pun apalagi. Akhirnya aku cari tahu sendiri di Google gitu. Nah itu kan itu aku search apakah berciuman bisa hamil. Nah kayak gitu. Itu karena aku nggak tahu dan aku nggak memiliki bekal informasi kalau hamil itu seperti apa sih prosesnya. Kalau ciuman itu bisa hamil nggak sih? Gimana tentang gimana bisa jadi hamil gitu. Terus saat aku beranjak ke SMA, aku mendapatkan informasi terkait HKSR dari Pilar PKBI sampai pada saat aku kelas 2 SMA, aku bersama dengan teman-teman dan guru-guru BK membentuk sebuah komunitas yang saat ini sudah menjadi ekstrakurikuler namanya Peer Guidance. Peer Guidance itu ekskul peer educator. Jadi di sana kita memberikan informasi terkait HKSR kepada teman-teman dan menjadi pionir untuk mewujudkan pergaulan sehat di sekolahan aku gitu. Nah, terus dari perjalananku dari kecil sampai aku SMA di usia 17 ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam diriku dan orang-orang di sekitarku. Nah, aku mau cerita di orang-orang sekitarku. Saat itu aku menemui beberapa kasus. Salah duanya adalah yang pertama ada temanku yang melakukan seks beresiko atau seks yang tidak aman. Dan yang kedua adalah temanku mengalami KTD atau kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, di sini kan ada fotonya. Itu dari mulai aku tahu dia hamil, aku melakukan konseling ke dia, dan aku bisa mengambil kesimpulan saat proses konseling itu bahwa temanku ini kurang informasi terkait HKSR karena
dia nggak tahu kontrasepsi itu apa, aksesnya bagaimana, aksesnya di mana, sehingga dia mengalami KTD itu. Nah, banyak kan di masyarakat kita yang masih menganggap KTD itu, ini anak nakal, ini anak bandel, ini anak nggak bisa dibilangin. Makanya dia bisa kena KTD gitu. Padahal sebenarnya tuh nggak semuanya seperti itu gitu loh. Ada yang memang pure anak ini kurang informasi terkait HKSR. Jadi dia tidak dapat memproteksi diri dan berhubungan yang aman gitu. Ini foto-fotonya. Jadi ini ada foto yang pertama kali dia hamil, ada test pack-nya, kemudian bagaimana dia bersosialisasi dengan tetangganya, terus bagaimana dia mengurus anaknya. Di situ anak-anak seumuran dia kan sama dengan saya juga yang masih bersekolah, kumpul dengan teman-temannya. Nah, dia harus mengurus anaknya dan menerima omongan-omongan yang nggak enak dari tetangganya gitu sih. Thank you Kak Karen. Oke, terima kasih banyak Oja untuk ceritamu. Oke, ada teman-teman kah yang mau bertanya? Silahkan ketik di kolom chat atau mungkin tunjuk tangan. Kalau nggak ada, aku mungkin ingin bertanya langsung ke teman-teman kontributor ya. Terkait apa sih perubahan perilaku dan kognitif yang kalian rasakan sebelum dan sesudah mendapatkan informasi tentang HKSR, dan juga sebelum dan sesudah mengikuti lokakarya fotografi terapeutik ini. Mungkin nggak harus semua karena waktu terbatas, jadi yang mau bisa unmute aja. Siapa yang mau berbagi pengalaman? Tilda. Iya. Kalau aku sih, kalau teman-teman yang sudah mengenal aku dari tahun lalu mungkin tahu sebelum-sebelumnya rambut aku kan selalu di-smoothing ya, selalu. Sebenarnya udah kepikiran sih buat kayaknya aku mau membiarkan keriting saja, biar tumbuh dan biasa-biasa saja, kayak natural aja, biarin aja kayak gitu. Cuman aku belum menemukan momen di mana aku yakin untuk tidak smoothing lagi, kayak kadang masih dilema. Nah, pas di sesi pelatihan itu kita tuh seperti melihat ke dalam diri sendiri. Sebenarnya kita tuh banyak sekali kalau kita cuma ngomongin foto ya, cuman kayak melihat ke dalam diri dan mengobrolkan banyak hal dari awal ketika Kak Karen minta untuk menunjukkan, ilustrasikan diri kamu dalam satu foto kayak gitu. Itu tuh kayak oke. Jadi di titik setelah pelatihan itu, aku akhirnya meyakini bahwa kenapa, karena kalau aku mau bicara soal perempuan pun aku adalah perempuan. Kalau aku mau bilang tidak mudah menjadi perempuan pun aku juga mengalami tidak mudah menjadi perempuan. Kenapa nggak aku aja? Nah di titik itu aku pertama kali menggunting rambut dan modelnya ada aku. Tadi sebenarnya ada foto cuman waktunya nggak cukup. Di buku itu kayaknya ada. Jadi pertama kali aku benar-benar menggunting rambut aku pertama kali itu adalah momen ketika aku ingin menjadi model di karya aku sendiri gitu. Jadi menceritakan tentang diri aku dan itu adalah cerita aku gitu. Itu sih Kak. Oke, thank you Tilda. Iya, aku ngeliat banget postingan kamu di media sosial pun kayak kamu udah benar-benar pede banget dengan diri kamu, dengan seluruh anggota tubuh yang kamu punya. Itu aku senang banget sih. Oke. Ada lagi yang lain yang ingin share pengalaman kalian? Silakan langsung meng-unmute dirinya. Oh, mungkin aku. Oke, ya. Iya. Jadi ini tentang yang kayak apa ya? Jadi aku juga mau minta maaf kalau mungkin teman-teman tahu, mungkin teman-teman yang satu gelombang di Kupang sama aku tahu kalau aku tuh paling susah diajak komunikasi. Aku tuh paling susah, aku tuh paling dikejar-kejar sama Mbak Karen sama foto-foto aku. Sebenarnya bukan nggak ada konsepnya banyak banget, tapi aku ngerasa ini terlalu deep. Aku ngerasa ini terlalu dalam. Aku ngerasa ini kayak mengulang proses yang menyakitkan. Dan aku nggak sanggup untuk mengulang itu. Pokoknya kayak sakit aja menurut aku. Tapi Mbak Karen tuh sabar banget. Makasih dan minta maaf juga buat Mbak Karen. Tapi setelah aku sama Mbak Karen banyak diskusi dan akhirnya
aku buat narasi dan hasilnya Mbak Karen kirim ke aku ngerasa kayak, wow, aku mau bilang kayak congrats kayak congrats kayak sudah bertahan di titik ini tuh makasih banget. Kayak terima kasih untuk ada di titik bahwa kamu tidak baik-baik saja, tapi kamu berjuang untuk hal itu. Jadi kayak foto ini tuh foto-foto yang aku ambil terus semua hal yang aku dapatkan sama proses pelatihan fotografi ini membuat aku lebih berterima kasih sama diri aku. Melihat ke belakang dan ke titik ini bahwa perjalanan hidup aku juga nggak gampang dan terima kasih buat diri aku sendiri. Hanya itu, Mbak Karen. Makasih. Oke, selamat ya udah mau berani bercerita dan berbagi. Oke, bagi teman-teman yang lain ada lagi yang mau share pengalaman kalian atau ada pertanyaan dari audiens juga boleh, silakan. Aku boleh, Kak. Tami, silakan. Iya, sebenarnya kalau ditanya perubahan sendiri, hal yang aku rasakan ya ketika aku mengikuti pelatihan ini dan berproses sejauh ini, aku merasa ada hal yang itu jadi terlepas gitu di dalam hidupku. Contohnya kayak aku membagikan cerita yang itu cukup selama ini aku sembunyikan juga. Bahkan ketika aku ingin menceritakan cerita itu, aku confirm dulu ke temanku kan, aku ingin mengangkat kayak gue mau ngangkat kisah lo untuk dijadikan buku karena itu menjadi pembelajaran juga sampai saat ini kayak gitu. Terus ngebahas tentang tadi di foto kedua tentang keberagaman, dan aku merasa mungkin ketika aku bercerita melalui foto ini sebagai ungkapan dari hati aku yang nggak bisa diungkapkan langsung secara lisan, karena kan tidak semua orang mungkin bisa menerima penjelasan dari ucapan kita gitu kan. Mungkin ketika mereka melihat foto, mereka melihat tulisan, itu jauh lebih bisa diterima kayak gitu sih, Kak. Oke. Ya. Makasih Tami udah mau sharing. Oke, ada komentar dari Dede untuk Kak Karen. Dalam asistensi dengan dua wilayah yang berbeda, apakah menemukan hal yang susah saat melakukannya lalu seperti apa? Dede kan kamu kontributor foto ya. Bagaimana kalau kamu share dulu pengalaman kamu, nanti aku akan menjawab pertanyaanmu. Dede, aku unmute ya. Jadi Dede ini salah satu kontributor foto yang tadi harusnya ikutan ya hari ini, tapi kamu lagi KKN ya? Iya, Kak. Betul. Halo semua. Halo Kak Dede. Aku nggak hidupin video ya, Kak. Sorry. Oke, ya. Iya. Tadi apa, Kak? Maaf. Pengalaman kamu sebelum dan sudah mendapatkan info tentang HKSR dan juga sebelum dan sudah mengikuti lokakarya fotografi ini. Oke, kalau dari aku sendiri, sebenarnya sih karena aku udah tergabung di Pilar, jadi sedikit tahu tentang HKSR gitu kan. Tapi dalam membuat bersama Kak Karen ini dan ASW ini, jujur sih mungkin hampir sama teman-teman. Kayak, Dek, lo coba deh cerita gitu loh. Apa yang selama ini benar-benar susah untuk diungkapkan gitu. Tapi setelah itu bercerita dengan Kak Karen, terus asistensi, kayak aku plong gitu, Kak. Jadi cerita-cerita yang mungkin kadang belum pernah aku ceritain, dan itu menurut aku karena sangat private banget, itu tuh malah jadi membuat aku, Dek, hidup itu masih luas gitu loh, sedangkan kamu masih umur berapa, masih panjang berjalannya gitu kan. Aku merasa dalam hasil aku itu, aku merasa puas dengan hal itu. Ya walaupun awalnya aku bingung ya, mungkin Kak Karen merasakan, aku bingung dalam ceritaku, maksudnya kayak kira-kira Kak Karen akan save dengan cerita aku apa enggak gitu kan. Makanya waktu awal-awal itu bener-bener aku bingung, aku mau cerita apa enggak nih. Tapi setelah tahu flow-nya, akhirnya oh ini saatnya gitulah untuk mencoba untuk
sharing mengenai pengalaman hidup, ataupun biar teman-teman di luar sana itu ngerti bahwasannya aku membuat judul kalau nggak salah laki-laki dalam asuhan keluarga sambung, orang tua sambung gitu kan. Itu sih membuat aku pengen membuat orang yang sama mungkin kedepannya juga bisa lebih bisa menerima keadaan dan grow lagi untuk bisa menjalani hidup. Seperti itu, Kak. Oke, thank you, Dek, untuk berbagi. Dan memang Dede pun juga aku senang banget sih dalam menceritanya. Ceritanya pun sangat personal banget dan memang butuh waktu yang cukup lama ya prosesnya ya, Dek ya. Agar hingga kamu mau menceritakan kisah personal kamu, pengalaman kamu dalam keluarga sambung. Oke. Iya, Kak. Oke, kalau aku mau jawab pertanyaanmu itu, apakah menemukan hal yang susah saat melakukannya, lalu seperti apa? Sebenarnya nggak ada yang berbeda, sama-sama menantang buatku, sama-sama melatih kesabaranku dalam melakukan asistensi bersama teman-teman semua. Karena dalam melakukan asistensi itu kita satu persatu ya. Jadi dalam waktu yang berbeda kita bertemu janji dan mengevaluasi hasil-hasil foto yang didapatkan. Oke, mungkin sekian diskusi malam ini. Sudah jam 6:30. Apakah ada pertanyaan sebelum kita menutup diskusi? Apa dari Vita, dari ASP, Vita, apakah dirimu mau memberikan komentar sebelum kita menutup diskusi? Halo, kedengaran ya, Karen? Kedengeran. Oke. Maaf ya, ini aku nggak nyalain video karena udah gelap. Tapi aku mau ucapin terima kasih banyak dan juga amat sangat bangga sekali dengan kawan-kawan atas kerja kerasnya yang luar biasa. Semoga tadi ya harapannya proses belajar bersama ini tidak hanya untuk orang di luar sana, tapi justru ini menjadi proses untuk kita lebih mengenali dan menerima diri sendiri. Tapi selamat kalian sudah melakukan hal yang luar biasa gitu. Itu dari saya. Terima kasih banyak juga untuk Karen yang sudah berproses bersama kami. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tapi ya mudah-mudahan kita masih bisa kerjasama lagi ya sama teman-teman juga terus berkarya. Oke, makasih Vita. Ya, sebenarnya untuk isu ini pun juga aku senang banget kerjainnya karena memang sangat terkait dengan hal yang aku sangat tertarik gitu. Oke, mungkin terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah bergabung dalam diskusi kali ini. Bagi teman-teman yang tertarik untuk memesan buku ini bisa langsung menghubungi Aliansi Satu Visi, bisa langsung menghubungi ke sana untuk bisa mendapatkan bukunya. Oke, sebelum kita sudahi diskusi malam ini, mungkin kita bisa nyalakan video untuk kita bisa foto bareng. Tami bisa bantu aku untuk screen capture kah? Oke, silahkan nyalakan videonya. Oke, ya. Ya Tami, 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi. 1, 2, 3. Ya. Oke, sudah? Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya.